Ya, perkenalkan, nama saya Fatma Sari 131181006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya untuk praktikum fenomena dasar mesin mode 3. Adapun yang berjudul pengaruh variasi geometri nozzle dengan fenomena jet terhadap pegas. Adapun outline yang akan saya jelaskan nanti antara lain meliputi fenomena yang diamati, kemudian cara kerja dan sistematika alat, kemudian cara praktik dan hasil yang didapatkan, dan yang paling terakhir adalah analisis dan saran. Adapun untuk fenomena yang akan diamati, di sini kita akan mengamati fenomena mekanika fluida berupa jet air atau water jet yang menumbuk suatu plat atau permukaan yang akan memenuhi hukum Bernoulli. Juga dari sini kita akan mencari gaya yang dihasilkan dari persamaan momentum yang terjadi, akan tetapi kita akan mencari cara yang lebih mudah, yaitu dengan mencari gaya pegas yang terjadi. Dengan alat ukur yang memadai, bisa saja dari praktikum ini kita bisa memperoleh daya efisiensi yang diberikan hasil temukan tersebut. Contohnya dalam aplikasi water jet cutting, karena dalam melakukan proses manufaktur kita perlu yang namanya perhitungan ongkos. Nah, perhitungan ongkos itu juga perlu berkorelasi dengan adanya efisiensi kerja dari si mesin itu, gitu. Nah, gaya yang diberikan dideteksi dengan perubahan panjang pegas berdasarkan hukum Hooke. Dengan mengasumsikan beberapa kondisi, seluruh persamaan bisa diselesaikan. Akan tetapi, karena keterbatasan alat, poin yang dicari adalah gaya yang dihasilkan dengan perubahan variabel diameter saja. Jadi kita di sini tidak akan mencari daya dan efisiensi karena keterbatasan dari alat ukur gitu. Nah, lanjut untuk cara kerja dan sistematika alat. Jadi di sini kita akan mengalirkan air yang sangat kencang yang bersumber dari PDAM gitu. Jadi air ledeng dengan tekanan maksimum serta kecepatan yang begitu tinggi, air akan keluar ke nozzle dan menekan yang namanya dop PVC atau end cap. End cap PVC, dop PVC itu sama. Nah, kemudian tekanan yang diberikan tadi akan mendorong pegas sehingga pegas akan terdefleksi. Dengan begitu, karena kita sudah mengetahui konstanta pegas, di mana konstanta pegas itu dicari dengan metode lain, jadi metode statik. Nah, maka ketika pegas sudah terdefleksi, kita akan mencari gaya yang dilawan oleh si pegas gitu dengan menggunakan hukum Hooke. Nah, di sini kita memvariasikan yang namanya nozzle, yaitu dengan variasi diameternya dan juga debit. Tapi debitnya tidak kita ukur, tetapi melainkan hanya secara kasar gitu, secara kualitatif, yaitu debit setengah maksimum dan maksimum. Nah, adapun ini konstruksi alatnya, sistematika alatnya. Jadi ini tertutup ya, agak tertutup. Jadi ini tuh ada rangkaian pipa yang ini nanti akan terhubung ke PDAM atau keran ledeng. Kemudian di sini ada pipa akrilik, tetapi dibuat dari akrilik yang dilengkungkan, jadi bukan pipa akrilik yang dengan metode ekstrusi gitu, tapi dari pipa lempengan akrilik yang digulung. Kemudian di sini ada plat yang dibuat dari akrilik juga, dan untuk penyangganya ini terbuat dari besi yang berulir, bukan as stainless steel gitu. Karena targetnya awalnya menggunakan as, tapi karena kesulitan untuk mendapatkan gerinda, maka menggunakan besi berulir gitu, supaya bisa bisa dimur gitu. Nah, di sini juga ada plat untuk menahan si pegasnya terdorong. Jadi nanti ketika pegas terdorong itu diukur dengan jangka sorong atau mistar engsut. Nah, tapi karena di sini tidak saya buat lubangnya, maka diukur dari pinggir sini gitu. Jadi memang tidak diukur secara langsung sehingga error atau galat yang terjadi kemungkinan akan sangat besar gitu. Nah, lanjut. Nah, ini sistematika alat secara lengkap. Jadi air leading keluar dari sini atau air PDAM. Jadi kita mengatur globe valve terlebih dahulu. Globe valve diatur kalau setengah ya berarti diputar cukup setengahnya. Kalau maksimum berarti sampai 360 derajat. Air keluar dari sini, kemudian masuk ke rangkaian sistem kita. Nah, di sini ada ball valve. Nah, ball valve-nya ini kita buka. Jadi dibuka dengan cara diputar 90 derajat melawan arah jarum jam gitu. Arahnya berlawan dengan arah jarum jam. Masuk, kemudian air akan keluar dan menumbuk si end cap PVC, kemudian pegas akan terdefleksi. Karena
Di sini kita buat diameter lubangnya sama dengan diameter end cap dari PVC gitu. Jadi nanti terdefleksi. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke video praktikumnya. Nah, jadi dari praktik dan hasil yang didapat ini dimulai dari nozzle A. Nah, ini mohon maaf tabelnya dimulai dari nozzle B karena waktu praktikum itu dimulai dari nozzle B. Akan tapi di sini akan saya jelaskan pertama adalah nozzle A. Nozzle A itu kalau tidak salah diameternya 4 mm. Jadi langsung di play saja. Maaf, ini yang 360. Nah, ini yang 180 putaran maksimum. Gitu. Defleksi yang terjadi itu atau X2 yang terukur, jadi bukan delta, yaitu 54,1 dan 49 untuk kondisi maksimum. Jadi dia lebih tinggi. Jadi defleksinya lebih besar. Untuk nozzle B di sini kita menggunakan putaran yang sama, itu 180 dan 360. Ini untuk putaran 180. Dan ini untuk putaran 360. Jadi terbukti lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa 180 dia hanya memberikan sedikit defleksi pegas. Jadi X2 kita sekarang saat ini 76 dan untuk X2 untuk yang 360 itu sekitar 61. Ya, untuk nozzle C di sini kita akan start videonya. Ini untuk 180. Jadi sangat kecil. Nah, ini saya sengaja geser supaya memastikan tidak ada gesekan yang menahan si as ini. Jadi ini kita pakai as bukan besi berulir kalau untuk yang menahan pegas gitu. Ini yang 360. Jadi kenaikannya cukup kecil, tidak terlalu signifikan. Nah, jadi untuk nozzle C memang karena diameternya cukup kecil, jadi tekanan yang diberikan tidak terlalu begitu berbeda jauh, hanya berbeda 1 mm saja kenaikannya. Nah, kemudian analisis yang sudah dilakukan di sini, itu kita melihat fenomena yang terjadi. Nah, secara kualitatif. Nah, fenomena yang terjadi di praktikum ini kita sudah melihat bahwa pegas memang benar akan terdefleksi dan itu bisa kita jadikan acuan terhadap gaya yang diberikan oleh water jet atau jet air gitu. Kemudian bagaimana pengaruh diameter terhadap gaya yang dihasilkan. Nah, dari sini ada kecenderungan diameter itu semakin besar, maka gaya yang dihasilkan itu akan semakin besar pula. Tetapi kita lihat di sini, ketika diameternya 4, ternyata gaya yang dihasilkan lebih besar daripada ketika diameternya 5,48. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ada kriteria khusus diameter yang optimal, seperti kondisi yang involute atau konstruksi geometri dari si nozzle. Terlihat pada diameter 5,48 memang lebih besar daripada diameter 4, tetapi karena bentuk sambungan dari nozzle 4 baru ke 5,48 bisa menyebabkan adanya ekspansi. Jika ada ekspansi maka ada rugi-rugi atau head loss walaupun berupa minor. Dan walaupun juga ini terjadi pada diameter yang kecil. Gitu. Jadi kemungkinan kerugian ini cukup berpengaruh untuk kondisi nozzle gitu. Nah, kalau misal kita tinjau pada buku Munson untuk mencari minor head loss yang terjadi ketika adanya ekspansi ini, itu KL yang kita dapatkan adalah sebesar 0,1, di mana A1 per A2 itu yaitu 0,73. Akan berbeda ketika diameternya itu sama. Kalau 4 kan hanya 4, diameter 4 saja. Jadi kita asumsikan A1 per A2 itu sama dan 1. Maka KL yang diperoleh ada 0. Jadi tidak ada minor head loss. Bisa jadi juga adanya kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh pengamat sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh dan galatnya akan begitu besar. Nah, oleh karena itu bisa menggagalkan asumsi analisis sebelumnya gitu. Jadi tidak terbukti benar yang mengenai head loss yang terjadi. Kemudian untuk analisis bagian pengaruh debit terhadap defleksi yang dihasilkan, kita lihat bahwa debit maksimum akan menghasilkan defleksi yang semakin besar pula. Kita lihat kondisi titiknya di sini itu lebih tinggi warna merah muda daripada warna jingga. Dapat disimpulkan pula di sini ketika kita memakai debit yang lebih maksimum, maka defleksi yang diberikan itu akan bertambah secara signifikan. Jadi ketika kita memakai debitnya
maksimum untuk diameter yang kecil itu hanya bertambah sedikit. Untuk yang diameternya 4 tadi hanya bertambah, ya mulai bertambah cukup signifikan, dan pada diameter besar dia bertambah secara signifikan, sangat signifikan. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar debit, maka semakin besar pula defleksi pegas yang dihasilkan dan cukup signifikan untuk semakin bertambahnya diameter gitu. Kemudian, untuk saran yang perlu ditingkatkan untuk hasil praktikum yang lebih baik, maka yang pertama adalah kita harus memperhatikan kondisi cara mengukur variabel defleksi pada aparatus secara tepat dan benar menurut teori meteorologi tentunya, karena yang saya lakukan itu jatuhnya lebih ke perkiraan, tetapi masih ada datum yang digunakan yaitu berupa Mr. Inkshot. Nah, karena keabsensian tempat untuk pengukuran, artinya di alas penahan pegas itu tidak saya buat lubang untuk tempat si depth probe dari Mr. Inkshot, maka nilai yang diperoleh akan memiliki galat yang cukup besar dan bisa berpotensi data tidak valid. Kemudian yang kedua, pengukuran defleksi yang terjadi sebaiknya diberikan titik acuan apabila piringan penahan pegas dibuat mampu ikut terdorong. Jadi si alas penahan pegas dibuat bisa untuk bergerak secara linear di sumbu Y. Nah, ketika dia bisa bergerak dan kita punya ada garis acuan di penahan pegasnya, maka kita bisa mengukur defleksi yang terjadi gitu. Jadi ada piringan, diberi garis, terus kita punya alat ukur, yang alat ukurnya sifatnya permanen di situ, jadi bisa digerakkan secara linear pula di sumbu Y, nanti kita bisa ukur di situ gitu. Nah, tapi kita di sini harus memperhitungkan jarak perpindahan dari si besi penahan pegasnya atau as penahan pegasnya juga gitu. Jadi perhitungan tidak sesimpel tadi delta X langsung. Kemudian yang ketiga, ketidakhadiran alat ukur debit air atau kecepatan Frida menyebabkan kunci kesalahan dari praktikum ini sehingga tidak menjadi parameter lain yang bisa divariasikan. Jadi debit di sini adalah bentuknya kualitatif, yaitu setengah dan maksimum, setengah maksimum dan maksimum. Jadi bukan parameter yang khusus yang bisa terukur, yang kuantitatif. Jadi ini sebenarnya menjadi kesalahan yang cukup fatal, tetapi untuk saat ini setidaknya kita bisa melihat fenomena yang terjadi. Yang selanjutnya adalah kondisi praktikum yang tidak bersih atau berasa becek akan mengganggu proses pengambilan data, sehingga perlu dipikirkan pembuangan air yang keluar dari pipa. Jadi sebaiknya si penyangga pipa itu dibuat di atas suatu drum atau suatu kotak yang mungkin terbuat dari kayu atau plastik yang bisa mengalirkan air dengan baik. Jadi sudah mampu ditampung kemudian dibuang melalui lubang khusus gitu. Jadi lebih jelas inlet outletnya daripada ketika saya membuat penyangga saja tanpa mekanisme pembuangan yang jelas gitu. Kemudian yang selanjutnya, memperhatikan kondisi pegas untuk menjaga dari ketidakstabilan yang disebabkan oleh buckling, yang sangat penting untuk memperoleh data yang lebih valid. Nah, dapat kita lihat dari proses pengambilan data yang tadi, ada pegas yang terdefleksi cukup kuat dari semburan air yang terjadi, sehingga pegas tersebut mengalami instability atau ketidakstabilan akibat buckling yang terjadi. Jadi kita perlu mencari cara khusus atau mencari kekakuan pegas yang lebih optimum untuk mencegah dia sampai batas sebelum dia buckling gitu. Nah, yang keenam adalah dikarenakan proses pembacaan harus sangat cepat, karena tadi saya tidak membuat tempat pembacaan untuk depth probe Mr. Inkshot, maka dianjurkan kita menggunakan alat ukur Mr. Inkshot atau Mr. Inkshot yang digunakan itu yang memiliki keterbacaan yang tinggi, atau pakai Mr. Inkshot digital, supaya ketika pembacaan ukur cepat itu langsung dimasukkan gitu. Jadi bisa langsung dicatat kalau ini untuk pengambilan video dan perhitungan defleksi yang terjadi dibuat terpisah praktikumnya, karena cukup susah untuk dilakukan satu praktikan saja. Sekian praktikum yang telah saya lakukan serta paparan yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mungkin ada juga asumsi yang kurang benar, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.